Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di bawah energi pedang, kekosongan itu serapuh kertas tipis. Bahkan sebelum terpotong, ia telah hancur total oleh tekanan. Sungguh energi pedang yang mengerikan. Apa ini? Banyak setan yang berteriak karena terkejut. Saat mereka memandang energi pedang, mata mereka seakan tersapu oleh napas tajam, dan mereka merasakan sakit yang tajam di mata mereka, bahkan ada tanda-tanda pendarahan. Tanpa ragu sedikit pun, mereka segera menundukkan kepala, menghindari tatapan mata kaisar, tidak berani menatap langsung ke arah energi pedang kaisar. Adapun Wuzong dan Linpu, pupil mata mereka mengecil dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka terlalu akrab dengan energi pedang ini. Di tingkat ketiga sungai 10.000 binatang, untuk mencapai altar Ki dan darah secepat mungkin, Su Han telah menggunakan energi pedang semacam ini. Saat itu, dia masih menggunakan identitas Sue Feng, dan banyak iblis mengira bahwa ini adalah metode yang diberikan kepadanya oleh klan Naga Darah. Pada saat itu, Wuzong dan Linpu juga berada di tingkat ketiga. Mereka telah melihat dengan jelas kekuatan energi pedang saat jatuh. Bahkan air sungai di tingkat ketiga dipotong paksa menjadi sebuah jalur, dan bahkan tirai cahaya berwarna darah yang melindungi altar Ki dan darah bergetar hebat dan hampir terbelah. Rasa krisis hidup dan mati yang amat dalam yang saya rasakan saat itu, kembali muncul dari lubuk hati mereka. Persis sama, energi pedang yang sama seperti sebelumnya. Wuzong dan Linpu saling berpandangan dan berbicara pada saat yang sama. Bahkan Zheng Heng, yang hendak membuang manik bulat hitam itu, berhenti dan berdiri di sana dengan tatapan kosong. Kelopak matanya berkedut dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Perasaan sejuk membuat amarah dalam hatinya cepat mereda, lalu perlahan-lahan ia menjadi tenang. Swiss, Swiss, Swiss. Banyak sosok bergegas keluar dari kota bayangan. Dua di antaranya adalah kenalan lama yang pernah ditemui Su Han sebelumnya. Zheng Qiuxun, Wu Yin. Selain mereka berdua, ada dua tetua dan lebih dari 10 iblis dan monster kuno. Tentu saja, ada juga sejumlah besar raja iblis yang kuat. Mereka mengabaikan Su Han dan menatap energi pedang. Energi pedang itu transparan, tetapi bagaikan pedang yang mampu menopang langit, ujung pedang itu tak terlihat sama sekali. Kekosongan tempat pedang itu ditusukkan telah runtuh sepenuhnya, hanya menyisakan kegelapan yang tak dapat dipulihkan. Pedang ini tampaknya benar-benar menembus langit dan menusuk langsung ke dunia iblis dan alam suci. Su Han, apa sebenarnya yang kau inginkan? Ekspresi Wu Yin sangat muram. Dia dan Zheng Xiuxun sama-sama iblis kuno berdarah 7, makhluk super kuat tingkat atas di alam dewa, dan hanya berjarak 1 langkah dari alam suci. Namun saat mereka berhadapan dengan energi pedang ini, mereka tetap merasakan sakit yang menyengat di mata mereka dan merasa sangat kecil. Mereka punya perasaan, jika energi pedang ini jatuh, apalagi mereka adalah 7 iblis kuno darah, bahkan jika mereka berada di alam suci, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Kalian sudah keluar juga. Su Han melirik Wu Yin dan berkata dengan tenang, aku datang ke sini hari ini bukan untuk membunuh, tapi untuk bertarung dengan iblis jenius dari kota bayangan. Zheng Heng benar-benar tidak masuk akal, itu karena dewa leluhur tidak mengajarinya dengan cukup baik. Jika dia benar-benar berani membuang benda ini, maka aku akan menggunakan pedang ini untuk menghancurkan kota bayanganmu. Bush! Mendengar ini, niat membunuh yang kuat meledak dari semua monster kuno. Namun, aura mengerikan yang terpancar dari energi pedang segera menghilangkan niat membunuh dalam diri mereka. Sebagai monster kuno, ini adalah pertama kalinya mereka dihina oleh seorang kultivator alam dewa misterius bintang 7. Saat Su Han menahan auranya, mereka tidak menyadari bahwa ia telah mencapai tingkat setengah dewa surgawi. Mereka hanya bisa melihat 7 bintang biru tua di atas alisnya. Kamu sangat sombong, kata Zheng Xiuxun dengan suara berat. Dewa leluhur, apakah Anda ingin mencobanya?
Mata Su Han berbinar. Zheng Xiuxun berkata, energi pedang ini memang sangat kuat. Pasti diberikan oleh manusia kuat dari rasmu. Tapi kau mungkin tidak punya banyak benda mengerikan seperti itu, kan? Aku yakin kau hanya bisa menggunakannya sekali. Sekali saja sudah cukup. Su Han berkata dengan tenang, aku bersumpah demi hidupku bahwa jika energi pedang ini diayunkan, kota bayanganmu, termasuk dirimu, akan langsung hancur menjadi abu. Mendengar ini, wajah Zheng Xiuxun berkedut hebat. Jika Su Han tidak menggunakan energi pedangnya, dia akan mengira Su Han sedang membual. Namun saat ini, energi pedang berada tepat di depan mereka, membuat semua monster kuno gemetar ketakutan. Bahkan jika Anda tidak ingin mempercayainya, Anda harus mempercayainya. Apakah kau benar-benar ingin menggunakan barang berharga seperti itu di kota bayangan? Tanya Wu Yin dengan muram. Tentu saja aku tidak mau. Su Han tersenyum tipis, tujuan awalku adalah mengesampingkan semua kekuatan eksternal dan beradu argumen dengan para jenius kota bayanganmu seperti ketika kita berada di altar Ki dan darah. Bagaimana jika kita tidak setuju? Teriak Wuzong. Jadi kamu takut? Su Han bertanya balik. Wuzong terdiam dan tidak berbicara. Tidak apa-apa. Su Han berkata dengan tenang, kalau kau tidak menerima tantangannya, aku akan memperlakukanmu seperti sampah. Kalau kau bertemu denganku nanti, jangan terus-terusan memanggilku rendahan dan semut. Sebagai perbandingan, kalian adalah semut rendahan. Lagi pula, kau bahkan tidak berani menerima tantangan dariku, kan? Mendengar ini, raut wajah Wuzong, Lin Pu dan para jenius iblis lainnya berubah menjadi jelek. Sebagai orang jenius, mereka punya harga diri. Tidak apa-apa kalau mereka benar-benar kalah, tetapi tidak berani melawan. Itu artinya mereka takut kepada umat manusia, yang akan meninggalkan setan dan rintangan di hati mereka dan memengaruhi jalur kultivasi mereka. Sejak kedua suku itu mulai bertarung, suku iblis selalu lebih unggul dan menganggap dirinya yang terkuat. Mereka benar-benar tidak menganggap serius umat manusia. Mereka bahkan tidak menganggap serius umat manusia. Mereka menganggap manusia sebagai sekelompok semut yang bisa diinjak sampai mati dengan satu kaki. Kesombongan mereka yang sudah berlangsung lama membuat mereka tidak mungkin menerima situasi saat ini. Kau melihatku seperti semut, tapi saat aku menantangmu, kau tak berani menerimanya. Ini bukan lagi sekedar tamparan di wajah. Ini adalah penghinaan dan bahkan lebih memalukan. Sungguh memalukan. Di masa depan, ketika kedua suku itu kembali, bahkan jika suku iblis benar-benar dapat menghancurkan umat manusia, bahkan jika mereka benar-benar dapat menjadi orang suci, ini akan menjadi noda terbesar dalam hidup mereka. Mereka mengakui bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Mereka juga mengakui bahwa klan iblis memiliki jenius yang lebih kuat, seperti Han Bei, Bei Li, dan Zhong Lin. Tetapi bagaimana mereka bisa dengan rela mengakui bahwa mereka telah diprovokasi oleh segerombolan semut, dimarahi sekeras-kerasnya hingga tak sanggup mengangkat kepala, tetapi tidak berani melawan sama sekali. Penguasa bulan darah berada tepat di atas kepala mereka. Jika mereka dipermalukan seperti ini hari ini dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, maka di masa depan, secepat apapun mereka berkultivasi, setinggi apapun pencapaian mereka, atau sekuat apapun bakat mereka, mereka tidak akan menarik perhatian penguasa bulan darah dan menerima perlindungannya. Bagus. Wuzong menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kalian manusia ingin menantangku, aku, sang iblis, tentu saja tidak akan takut. Namun, ini hanyalah kompetisi. Apakah kamu takut mati? Xuan Yuansheng tertawa. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Wuzong mendengus dingin. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi jangan harap kau bisa membunuhku. Kalau kau bersikeras bertarung demi hidup atau mati, itu hanya akan membuang-buang waktu. Xuan Yuansheng tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, apa yang dikatakan Wuzong masuk akal. Para jenius iblis ini semuanya memiliki kekuatan yang dianugerahkan oleh iblis kuno. Memang sulit untuk membunuh mereka tanpa kekuatan iblis kuno. Oke,
Su Han mengangguk pelan dan berkata perlahan, tapi kalau kau kalah, nanti saat kita bertemu lagi, kau harus mengakui kalau kau adalah semut. Wuzong mengerutkan kening dalam-dalam, bagaimana kalau aku tidak mau? Lagi pula, aku tidak akan kalah. Kamu telah melihat kekuatan tempurku, tapi kamu hanya menipu dirimu sendiri. Su Han berkata dengan tenang, kau boleh menyangkal kalau kau seekor semut, tapi kau akan membayarnya dengan nyawamu. Sudah kubilang, kau takkan bisa membunuhku. Wuzong menggertakkan giginya. Su Han tersenyum tipis dan menatap Wu Yin. Ketika Wuzong meninggal, Tuan Zhu Shen seharusnya tidak marah. Wu Yin teringat kegugupan dan ketakutan di wajah Wuzong saat dia mendengar bahwa Su Han dan yang lainnya telah tiba. Dia tahu bahwa Wuzong tidak akan pernah menjadi lawan Su Han, tetapi mereka menerima tantangan umat manusia hanya demi wajah dan martabat klan iblis. Sebenarnya, Wuzong tahu apa yang dikatakan Su Han itu benar. Umat manusia datang hari ini, di hadapan begitu banyak iblis dan monster kuno, bukan benar-benar untuk membunuh para iblis jenius ini. Mereka datang ke sini hanya untuk mempermalukan kita. Tentu saja, jika pembunuhan dimungkinkan, umat manusia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Hati-hati, Wu Yin tidak menjawab Su Han, tetapi mengirim pesan kepada Wuzong, jika kau merasa tidak bisa menang, tak perlu bertarung. Rasa hormat tak ada artinya. Ketika kau menghancurkan umat manusia di masa depan, semua harga diri yang kau hilangkan hari ini akan kembali. Wuzong tampak murung dan tidak menjawab. Wu Yin mengatakannya dengan sederhana, tetapi sebagai para jenius terkuat di kota bayangan, mereka justru dipaksa pulang dan dimarahi habis-habisan. Bisakah mereka bertahan seperti ini? Seorang pria terhormat bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dipermalukan. Kalimat ini juga dapat diterapkan pada setan. Menghadapi umat manusia, dia bisa dikalahkan, tetapi dia tidak akan pernah menyerah. Karena ini tantangan, sebaiknya dilakukan satu lawan satu, kata Wuzong. Benar. Su Han mengangguk dan menunjuk Ling Xiao, Shen Li, Su Sui dan yang lainnya. Kalian boleh memilih salah satu dari mereka, termasuk aku. Mata Wuzong berkilat. Apa yang paling ditakutkannya adalah Su Han akan memaksanya untuk bertarung dengannya. Sekalipun yang lain sangat kuat, setidaknya mereka tidak sekuat Su Han. Selama lawannya bukan Su Han, Wuzong percaya bahwa dia tidak hanya tidak akan kalah, tetapi dia juga akan memiliki peluang besar untuk menang. Itu dia. Wuzong menatapnya sejenak, lalu menunjuk Ling Xiao dan berkata, mulutnya paling kotor. Aku akan mencabik-cabiknya di depan kalian manusia. Hahaha. Ling Xiao tertawa terbahak-bahak. Selamat, kamu membuat pilihan yang tepat. Dari penampilanmu, apakah kau masih punya keyakinan untuk melawanku? Wuzong mencibir, aku bukan pecundang seperti Zheng Heng. Kalau kau benar-benar kalah dariku, nyawamu terancam. Mendengar ini, Zheng Xiuxun mengerutkan kening. Wajah Zheng Heng yang sudah pucat saat ini tampak semakin seperti kertas putih, sama sekali tidak berdarah. Giginya hampir patah, hatinya dipenuhi niat membunuh, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura kegilaan yang kuat, membuat orang merasa bahwa ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Perasaan terhina dan tidak berdaya terus melekat dalam hatinya dan tidak dapat dihilangkan. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran, jika dia tidak bisa membunuh Su Han, maka dia akan mati di tangan Su Han. Apa gunanya hidup kalau toh akan ditertawakan? Namun, baik Su Han dan yang lainnya maupun Wuzong tidak peduli padanya. Ketidaktahuan. Setelah mendengar kata-kata Wuzong, Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa siapapun yang kau pilih, hasil akhirnya akan sama. Benar-benar. Wuzong mendengus dingin, Master Sektemu sendiri mengatakan bahwa penggunaan kekuatan eksternal tidak diperbolehkan. Dalam situasi ini, apa kau pikir kau bisa membunuhku? Coba saja. Ling Xiao menyipitkan matanya. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong. Setelah aku berurusan denganmu, aku masih harus fokus pada kultivasiku.
Jangan buang-buang waktuku di sini. Wuzong meraung dan tiba-tiba menyerbu. Energi dan kekuatan darah yang dahsyat berdesir, sebanding dengan tekanan alam Kaisar Iblis Darah keempat, melonjak dan menekan Ling Xiao. Tepat waktu, Ling Xiao tertawa terbahak-bahak, mengetuk tanah pelan dengan langkah kakinya, dan retakan tiba-tiba muncul. Bayangan iblis pemakan langit berdiri bersamanya, dan orang dapat dengan jelas merasakan bahwa saat bayangan iblis pemakan langit berdiri sepenuhnya, aura Ling Xiao juga meningkat pesat. Tatapan membunuh melintas di mata Wuzong. Dia tidak bisa membiarkan Ling Xiao terus memanjat seperti ini. Saat dia berada di altar Qi dan darah, dia telah menyaksikan kekuatan bertarung Ling Xiao. Tingkat kultivasi Ling Xiao saat itu sama seperti sekarang, tetapi kekuatan tempurnya secara keseluruhan juga telah mencapai kekuatan Dewa Surgawi Bintang 4, atau bahkan melampauinya. Wuzong tahu bahwa semua ini berkat bayangan iblis pemakan langit, yang kekuatannya bahkan melampaui garis keturunan suci klan iblis mereka. Jika mereka benar-benar bertarung dengan kekuatan tempur mereka sendiri, Wuzong tidak berani mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkan Ling Xiao, tetapi dia dapat mengekang pertumbuhan kekuatan tempur Ling Xiao terlebih dahulu, mengejutkan Ling Xiao, dan membuatnya kalah darinya. Mati! Wuzong berteriak. Buush! Energi Qi dan darah yang kental melonjak, dan kehampaan di sekitarnya tampak akan meledak. Sejumlah besar riak menyebar, dan ruang angkasa tampak berubah menjadi cipratan air. Sebuah kepalan tangan besar terentang dari air, dengan diameter lebih dari 1000 kaki dan tekanan yang luar biasa. Hanya itu yang dapat kamu lakukan. Ling Xiao tampak meremehkan dan juga melayangkan pukulan. Kekuatan fisik tubuh suci Kunpeng tidak kalah dari iblis-iblis ini, dan bahkan jauh lebih kuat. Tinjunya tidak mempunyai bayangan tinju, tetapi tinju bayangan iblis pemakan langit mempunyai bayangan tinju yang nyata. Beng! Ketika keduanya bertabrakan, ruang tidak dapat lagi dipertahankan diamnya, dan meledak sepenuhnya dengan titik tabrakan sebagai pusatnya. Semua iblis dan manusia tidak mempedulikan ruang itu, tetapi terus menatap kedua tinju itu. Wuzong layak menjadi keturunan klan suci, dan kemampuan bertarungnya memang sangat kuat. Pukulan Ling Xiao jelas telah mencapai level puncak alam Dewa Surgawi Bintang 4, tetapi Wuzong masih mampu menandinginya. Waktu seakan berhenti, dan hanya kekosongan yang terus-menerus runtuh. Melihat sekeliling, area dalam radius 1000 mil menjadi gelap gulita lagi. Setelah Su Han menyingkirkan energi pedang kaisar, kekosongan telah pulih. Sampai suatu saat, Wuzong tiba-tiba membuka tangannya, dan tinju yang bertabrakan dengan Ling Xiao juga terbuka dengan keras. Saat dia membuka matanya, senyum sinis muncul di bibir Wuzong. Dari tengah-tengah kepalan itu, keluarlah seberkas cahaya yang menakjubkan. Dan di ujung sinar cahaya ini, Anda dapat melihat dengan jelas batu berwarna merah darah. Tidak ada aura iblis kuno pada batu itu, tetapi batu itu dipenuhi aura Raja Iblis Puncak. Jelas, dengan kultivasi Wuzong, mustahil baginya untuk memiliki hal seperti itu, jadi benda ini adalah kekuatan eksternal. Seperti halnya murka dewa leluhur, ini jelas merupakan benda tak kasat mata yang dianugerahkan oleh Raja Iblis Puncak. Dia berubah pikiran di saat kritis ini dan tidak mematuhi kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebaliknya, dia ingin menggunakan benda ini untuk membunuh Ling Xiao secara tiba-tiba. Harus saya akui, Wuzong memang punya otak cerdas. Dia tidak memilih benda yang diberikan oleh iblis kuno, tetapi memilih alam puncak Raja Iblis. Dalam kasus ini, jika umat manusia benar-benar menyelidiki, mereka tidak dapat meminta pertanggungjawaban iblis kuno, tetapi hanya dapat meminta pertanggungjawaban Raja Iblis Puncak. Terlebih lagi, Wuzong tidak menyangka manusia kuat akan mempermasalahkan hal ini karena hal ini tidak dilakukan secara pribadi oleh Raja Iblis Puncak. Itu hanyalah pemberian dan sama sekali tidak sesuai dengan aturan. Poin lainnya, meskipun Su Han memiliki energi pedang kaisar, Wuzong benar-benar tidak percaya bahwa Su Han akan menggunakan benda sepenting itu di sini.
Bahkan jika itu bisa menghancurkan seluruh kota bayangan. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap. Semua pikiran berubah dalam sekejap. Seberkas cahaya itu jatuh, dan kekuatan mengerikan dari puncak alam Raja Iblis langsung menghancurkan cahaya tinju bayangan iblis pemakan, lalu jatuh langsung ke arah Ling Xiao dengan kecepatan yang sangat cepat. Bertentangan dengan harapan Wuzong, ekspresi wajah Ling Xiao yang berubah yang ingin dilihatnya tidak muncul. Alih-alih, seolah sudah dapat ditebak, meski sorotan cahaya hendak menimpanya, Ling Xiao masih menyeringai. "Kamu masih bisa tertawa." Wuzong tak kuasa menahan diri untuk berkata. "Bodoh sekali." Ling Xiao menggelengkan kepalanya. Wuzong membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mendengar kata yang terdengar sangat jelas di telinganya. "Berhenti untukku." Begitu kata itu terucap, Wuzong merasa seluruh tubuhnya terikat dalam sekejap. Seluruh energi dan darah di tubuhnya dikumpulkan dari luar tubuhnya dan akhirnya menyatu ke dalam tubuhnya. Ia seperti tertidur dan tak bergerak sama sekali. Matanya melebar, mulutnya terbuka, dan ekspresinya berubah liar. Bahkan rambutnya pun terperangkap di udara. Tempat di mana dia berada seolah menghentikan waktu dan berubah menjadi sebuah lukisan. Kecuali pikiran, tidak ada tempat yang bisa bergerak. Tidak ada suara yang dapat dikeluarkan. Su Han mengangkat kepalanya dan menatap Wuzong, matanya setenang air. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, terlalu mudah baginya untuk membeku tanpa jejak. Kekuatan tempur Wuzong secara keseluruhan hanya sebanding dengan Kaisar Iblis berdarah 4, tetapi Su Han mampu menindas Dewa Kuno Bintang 1. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa selama Su Han bersedia, dia dapat tinggal di tempatnya selama yang dia inginkan. Tidak akan ada reaksi balik. "Kamu menyesalinya," Su Han berkata dengan tenang. "Hal yang paling kubenci dalam hidupku adalah mengingkari janjiku, dan kau terpaksa melakukan ini." Wuzong ketakutan, matanya mulai memerah, dan dia terus berusaha untuk menggembungkan tenggorokannya untuk meraung, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dirasakan Zheng Heng sebelumnya. Hatinya ada, tapi tenaganya tidak cukup. Bedanya, Zheng Heng hanya terluka, tapi di sini, dia mungkin mati. Sinar cahaya yang jatuh ke arah Ling Xiao juga berhenti pada saat ini. Di bawah tatapan mata yang tak berujung, Ling Xiao berjalan keluar dari bawah kolom cahaya. Selangkah demi selangkah, dia datang di depan Wuzong. Wuzong bisa melihat dengan jelas gigi putih Ling Xiao, bahkan pori-pori di wajahnya. Dia juga bisa merasakan niat membunuh yang sangat kuat dari Ling Xiao. Penuh kebencian, Wuzong berteriak dalam hatinya, "Dia seharusnya bukan lawanku. Paling-paling, dia bisa bertarung seri denganku. Aku tidak boleh mati di tangannya, sama sekali tidak. Ayah, selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku." Bagaimanapun, mereka adalah ayah dan anak, dan mereka selaras satu sama lain. Pada saat ini, Wu Yin tidak dapat menahannya lagi. Sekarang mengingat apa yang dikatakan Su Han sebelumnya, ketika Wuzong meninggal, Dewa Leluhur tidak boleh marah. Apakah dia sudah menduga sejak lama bahwa Wuzong akan mengingkari janjinya, ataukah dia memang sudah berniat membunuh Wuzong? Saat mengatakan ini, Su Han tampak sangat percaya diri. "Ling Xiao, beraninya kau?" Wu Yin melangkah maju, dan tekanan dari 7 darah iblis kuno mengguncang kekosongan di sekitarnya dan hancur. Langit dan bumi berubah warna, dan alam semesta berguncang. Namun, Wu Yin tetap berusaha sekuat tenaga menahannya, hanya memberikan tekanan, tetapi tidak menekan Ling Xiao. Begitu dia benar-benar maju ke depan, itu artinya dia, sang iblis kuno 7 darah yang perkasa, telah mengambil tindakan terhadap kejeniusan umat manusia. Ling Xiao berdiri di depan Wuzong dan menoleh ke arah Wu Yin, putramu lah yang mengingkari janjinya. Dia bilang akan membunuhku dengan benda ini tanpa menggunakan kekuatan apapun. Wu Yin menarik napas dalam-dalam, merendahkan tubuhnya, dan berkata perlahan, "Dia hanya impulsif, jangan dianggap serius."
Aku harap kamu bisa memaafkanku. Apa katamu? Ling Xiao tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Ini benar-benar hal paling konyol yang pernah kudengar. Kau adalah iblis kuno 7 darah yang bermartabat. Tidakkah kau pikir ini sangat bodoh? Jika aku mati di tangan Wuzong, apa kau masih akan mengatakan ini? Jika aku tidak mati, masalah ini tidak bisa dianggap serius. Jadi apa yang kamu inginkan? Aku ingin dia mati. Tatapan mata Ling Xiao berubah dingin, dia tiba-tiba berbalik dan langsung menangkap Wuzong. Lin Pu, Wu Yin berteriak, berani sekali kau. Lin Pu sudah bersiap, ia tahu Wu Yin tidak akan bertindak gegabah. Saat ini, satu-satunya yang mampu menyelamatkan Wuzong hanyalah dirinya sendiri. Sebagai eksistensi peringkat ke-12 dalam daftar perburuan iblis, Lin Pu juga merupakan keturunan klan suci dan bahkan setengah langkah lagi untuk menjadi Raja Iblis. Kekuatan tempurnya yang sesungguhnya jauh melampaui Wuzong. Belum lagi kemampuannya melawan Kaisar Iblis berdarah 6, ia juga mampu menekan Kaisar Iblis berdarah 5. Ia tak terkalahkan di bawah Kaisar Iblis berdarah 6. Pada saat ini, dengan teriakan dingin, sosok Lin Pu menembus kehampaan dan langsung muncul di belakang Wuzong. Ia meraih Wuzong dengan tangan kirinya dan menampar Ling Xiao dengan tangan kanannya. Jika kita benar-benar berbicara tentang kekuatan tempur, Ling Xiao tidak akan sebanding dengan Lin Pu. Namun, ia tak berniat mundur. Sebaliknya, ketika Lin Pu menyerbu ke arahnya, ia menunjukkan senyum kemenangan. Saat dia melihat senyuman ini, Lin Pu tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Perasaan itu seperti seolah-olah Ling Xiao sengaja menunggu kedatangannya. Apa yang sedang dipikirkannya? Su Han memang sangat kuat, tapi sihir semacam ini pasti ada batasnya. Dia bisa menjebak Wuzong, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjebakku? Aku lebih kuat dari Wuzong. Sebelum dia selesai berbicara, kata-kata yang sangat hambar itu terdengar lagi. Berhenti untukku. Begitu kata-kata itu terucap, Lin Pu merasa bahwa energi dan kekuatan darah yang baru saja dikerahkannya tiba-tiba ditarik kembali, seolah-olah ditekan oleh kekuatan tak terlihat, dan kembali ke tubuh Lin Pu dalam kengerian yang luar biasa. Pada saat yang sama, lengan, kaki, dan ekspresi wajah Lin Pu, semuanya membeku dalam sekejap. Dia berubah menjadi patung. Jika Wuzong dapat memahami perasaan Zheng Heng saat dia membeku, maka Lin Pu saat ini dapat memahami ketakutan di hati Wuzong. Dia tidak bisa menggunakan apapun. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi semuanya tersegel di dalam tubuhnya. Dia menjadi lebih buruk dari iblis biasa. Setidaknya monster biasa masih bisa bergerak, tapi dia tidak bisa. Yang kedua, Su Han menoleh ke arah kota bayangan dan bertanya dengan tenang, siapa lagi? Bajingan, trik apa yang kau pakai? Teriak Zheng Heng. Ciyu dan Guan Lanhai juga menatap Wuzong dan Lin Pu, kelopak mata mereka berkedut terus-menerus. Mereka berdua berada di peringkat 100 teratas daftar perburuan iblis, dengan peringkat sekitar 70, yang mana sedikit lebih rendah dari Wuzong, apalagi Lin Pu. Saya ingin bertindak, tetapi saya tidak berani. Tantangannya 1 lawan 1, jadi seharusnya adil. Tapi kalian, bukan cuma ingkar janji, tapi sekarang kalian semua malah melompat keluar. Ekspresi Su Han perlahan berubah dingin, apa kau benar-benar berpikir aku, Su Han, tidak punya amarah? Ketika kata-kata ini tersebar, semua iblis di kota bayangan, termasuk Wu Yin dan Zheng Xiuxun, mengubah ekspresi mereka. Kalau yang terjebak saat ini adalah iblis biasa, semuanya akan baik-baik saja. Bagi kota bayangan, kematian bukanlah masalah. Namun yang satu adalah Wuzong dan satunya lagi adalah Lin Pu. Lin Pu merupakan jenius terkuat di kota bayangan, sedangkan Wuzong merupakan putra dari tetua agung Wu Yin. Wu Yin tidak mungkin menyaksikan Wuzong mati, dan kota bayangan tidak mungkin menyaksikan Lin Pu mati. Tetapi Su Han tampaknya tidak ingin membicarakannya dengan mereka sama sekali. Dia menatap Ling Xiao, bunuh Wuzong dulu. Beraninya kau. Wu Yin sangat marah.
Bush. Tekanan itu menyebar lagi, menyebar dalam jarak tertentu, menghancurkan seluruh kekosongan di sekitarnya, dan hendak mencapai Ling Xiao. Aku yakin kamu tidak berani bergerak. Su Han mencibir, Wu Yin, kau adalah iblis kuno berdarah 7, dan salah satu pilar utama kota bayangan. Sebelum bertindak, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku tak perlu membunuhmu dengan energi pedangku. Hukuman suci umat manusiaku akan segera datang. Napas Wu Yin tersendat, dia tidak segera mengambil tindakan, dan bahkan rela menurunkan posturnya di depan Ling Xiao, semua karena hukuman suci umat manusia. Wu Yin, suara Zheng Xiuxun juga terdengar. Diam. Wu Yin menoleh ke arah Zheng Xiuxun, bukan putramu yang terbunuh, jadi tentu saja kamu tidak khawatir. Saya sudah punya anak yang meninggal, kata Zheng Xiuxun. Mata Wu Yin menyipit, dia menggertakkan giginya, dan menatap ke arah Su Han lagi. Lepaskan Wu Song dan Lin Pu, dan aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Bahkan jika aku bisa mengambil nyawamu. Su Han menyipitkan matanya. 2 orang jenius ditukar dengan nyawa iblis kuno berdarah 7, itu benar-benar tawaran yang bagus. Sayangnya, Wu Yin tentu saja tidak setuju. Sungguh, apakah kamu bercanda? Kata Wu Yin dengan muram. Aku, Su Han, tidak pernah bercanda dengan musuhku. Kata Su Han. Kalau begitu kau sedang bermimpi. Kata Wu Yin dengan keras. Bunuh. Ekspresi Su Han benar-benar dingin. Wow, di pihak Ling Xiao, tinjunya teracung lagi dan lenyap tanpa jejak. Kali ini, tidak diperlukan lagi bayangan iblis pemakan langit. Dengan kendali teknik menenangkan pikiran, bahkan jika Wu Zong memiliki kekuatan tempur yang menyaingi 4 kaisar iblis darah, saat ini dia hanyalah sekelompok semut. Apa gunanya punya kekuatan bertarung kalau tidak bisa menggunakannya? Berani sekali kau membunuhnya. Mata Wu Yin langsung memerah. Dia tahu bahwa Su Han tidak bercanda dan Ling Xiao juga tidak berpura-pura. Oleh karena itu, pada saat meraung, tekanan Wu Yin sepenuhnya menyelimuti Ling Xiao. Meskipun belum benar-benar menyentuh Ling Xiao, tekanan dari setan kuno 7 darah telah membuat napas Ling Xiao cepat dan gerakannya jauh lebih lambat. Tentu saja, jika hanya ini yang kita punya, kita tidak akan mampu menghentikan Ling Xiao. Jika dia benar-benar ingin menyelamatkan Wu Zong, dia hanya bisa menangkap Wu Zong atau menyerang Ling Xiao. Yang pertama jelas mustahil. Ling Xiao dan Wu Zong sangat dekat. Sekalipun Wu Yin adalah iblis kuno 7 darah, mustahil baginya untuk tiba sebelum Ling Xiao. Jika kau menyerang Ling Xiao, hukuman suci bagi umat manusia akan datang. Bagi Wu Yin, ini adalah pilihan yang sangat kontradiktif. Namun saat ini, dia tidak lagi mempedulikan hal itu. Memang benar bahwa setan itu serakah, tetapi mereka juga memiliki kasih sayang terhadap keluarga. Wu Yin hanya memiliki 1 anak, Wu Zong, dan bakat Wu Zong sangat kuat. Ia berasal dari garis keturunan klan suci dan pasti akan melampaui Wu Yin dan mencapai alam suci di masa depan. Bagaimana Wu Yin bisa menyaksikan Wu Zong dibunuh? Bahkan jika hukuman suci bagi umat manusia benar-benar datang, ayahmu akan menyelamatkanmu. Wu Yin meraung, benar-benar menghancurkan garis pertahanan terakhir di hatinya, dan tekanan itu menjadi nyata, berniat untuk mengejutkan Ling Xiao sampai mati. Dengan tingkat kultivasinya, jika dia benar-benar bertindak, dia pasti bisa membunuh Ling Xiao sebelum Ling Xiao bisa membunuhnya tanpa jejak. Namun, Ling Xiao tidak takut sama sekali. Dia memiliki tirai langit dewa leluhur, dan Su Han juga memiliki ki pedang kaisar. Meskipun mereka tidak terlalu mahir, mereka dapat memasuki cincin Sumeru Putra Suci dalam sekejap. Apa yang bisa digunakan Wu Yin untuk membunuhnya? Yang dia lakukan saat ini hanyalah bekerja sama dengan Su Han untuk memaksa Wu Yin mengambil tindakan. Hilangnya iblis kuno dengan 7 darah di dunia dewa akan menjadi berita besar bagi umat manusia. Namun, tepat saat Ling Xiao menunjukkan seringai di wajahnya, dengusan dingin tiba-tiba datang dari dalam kota bayangan. Suara ini menyebabkan gemuruh guntur. Di atas kota bayangan,
jejak hitam menyebar dengan cepat dan tiba di Ling Xiao dalam waktu hampir 1/10.000 detik. Itu tidak ditujukan pada Ling Xiao, tetapi menyebar dengan hebat saat tiba. Bum bum bum, raungan tak berujung terdengar, dan Ling Xiao, Wuzong dan Lin Pu berada di pusat raungan itu. Namun, mereka tidak mengalami kerusakan sama sekali. Sebaliknya, semua tekanan yang dipancarkan Wu Yin hancur. Mata Wu Yin memerah saat dia berbalik menatap ke arah pusat kota bayangan. Tuan kota, apakah kau akan menghentikanku? Tak ada gunanya menukar nyawamu dengan dua orang jenius. Sebuah suara tenang bergema di kehampaan. Tapi dia anakku, teriak Wu Yin. Itu juga tidak akan berhasil. Penguasa kota bayangan berkata, hukuman suci bagi umat manusia selalu terlibat. Jika kau benar-benar bertindak, kau tidak hanya akan mati, tetapi kota bayanganku juga akan menderita. Kau baru saja menyaksikan mereka terbunuh. Wu Yin tidak mempercayainya. Mereka tidak perlu bertarung, kata penguasa kota bayangan lagi. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati Wu Yin, Wuzong, dan Lin Pu semuanya tenggelam ke dasar lembah. Makna penguasa kota bayangan sangat jelas, umat manusia sedang memprovokasimu, pura-pura saja kau tidak mendengarnya. Kenapa kau masih ingin bertarung padahal kau tahu kau takkan menang? Wajah, martabat, dibandingkan dengan kehidupan, apa ini? Kamu pantas mati. Seperti yang diharapkan dari penguasa kota bayangan, dia memang berpandangan jauh ke depan. Su Han berkata dengan tenang, jika begitu, maka kita mulai membunuh. Sambil mengangkat matanya sedikit, Su Han mengedipkan mata pada Ling Xiao. Ling Xiao mendesah dalam hati. Sepertinya aku tidak bisa menipu orang-orang ini. Awalnya aku ingin memaksa Wu Yin untuk bertindak dan membiarkan hukuman suci umat manusia datang. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa membunuh dua orang jenius, tetapi juga bisa menyingkirkan iblis kuno 7 darah. Sungguh keuntungan yang luar biasa. Akan tetapi, meskipun Wu Yin impulsif, penguasa kota bayangan masih punya otak. Rencana ini telah gagal. Membiarkanmu hidup sampai sekarang dianggap sebagai bantuan dari Master Sekte. Ling Xiao menarik napas dalam-dalam dan tidak ragu lagi. Wush! Tinju itu dilemparkan untuk kedua kalinya, dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata Wuzong melebar, dan jauh di dalam pupil matanya, cahaya tinju Ling Xiao tumbuh semakin besar, akhirnya memenuhi seluruh pandangannya. Tidak, dia meraung dalam hatinya. Duar, terdengar suara teredam, dan kepala Wuzong langsung meledak. Sejumlah besar darah muncrat dari kehampaan. Iblis yang tak terhitung jumlahnya melihat kejadian ini, hati mereka terbakar amarah, berharap mereka dapat memotong Ling Xiao menjadi beberapa bagian. Seorang keturunan keluarga kerajaan dibunuh oleh manusia di depan begitu banyak iblis, bahkan di bawah pengawasan lebih dari selusin iblis dan monster kuno. Sungguh memalukan bagi kota bayangan. Yang mulia Wuzong. Ah, sialan umat manusia. Kalau kau punya nyali, lawanlah yang mulia dengan tegas dan terus terang. Menggunakan taktik terkutuk ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kemampuanmu. Jika Su Han tidak bertindak, bagaimana mungkin kau, Ling Xiao, bisa menandingi yang mulia? Kami bersumpah untuk memusnahkan umat manusia dan menguburkan seluruh wilayah bintang superior bersama yang mulia. Banyak raungan, kutukan, dan auman terdengar. Setan yang tak terhitung jumlahnya, dengan mata merah darah, urat-urat di leher yang terbuka, dan aura pembunuh di sekujur tubuh mereka. Popularitas Wuzong di kota bayangan tidak terlalu bagus, tetapi tidak bisa dikatakan buruk juga. Bagaimanapun juga, dia adalah keturunan klan suci dan anak ajaib peringkat kedua di kota bayangan, jadi dia seharusnya bangga. Kemarahan para iblis ini bukan hanya karena kematian Wuzong, tetapi sebagian juga berasal dari penghinaan besar yang mereka derita hari ini. Wuzong dibunuh oleh manusia di depan pintu rumahnya sendiri. Setan kuno 7 darah ingin mengambil tindakan, tetapi dicegat oleh penguasa kota sendiri. Apakah penguasa kota takut? Tidak, dia sedang mempertimbangkan situasi keseluruhan.
Seperti yang dikatakan penguasa kota bayangan, jika Yin Zhen tidak mengambil tindakan, seluruh kota bayangan akan terlibat. Hal ini pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, alam Raja Iblis menyerang Su Han dan kehilangan boneka iblis kuno. Di altar Ki dan Darah, Su Han menyamar sebagai anggota klan Naga Darah. Zonglin mengerahkan alam suci untuk bertindak, mengakibatkan hilangnya 10 anggota alam suci. Apakah Wuzong benar-benar mengira bahwa ketika hukuman suci bagi umat manusia tiba, hanya dialah yang akan mati? Itu hanya khayalan. Singkatnya, kematian Wuzong bagaikan tangan raksasa yang menampar wajah kota bayangan. Dan mereka bahkan tidak berani kentut. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keterampilan saya tidak sebaik orang lain. Hal yang paling penting adalah, Lin Pu masih melayang di udara. Sebagai anak ajaib nomor 1 di kota bayangan, Lin Pu adalah orang yang paling mungkin bersaing dengan Han Bei, Bei Li dan yang lainnya untuk posisi 13 Cities. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya level kultivasi seseorang, kekuatan Lin Pu akan menentukan kekuatan kota bayangan di antara 13 kota. Jika Lin Pu juga meninggal, maka kota bayangan tidak akan memiliki penerus setidaknya selama 10.000 tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa bersaing dengan para jenius dari 12 kota lainnya dengan mengandalkan Ciyu, Guan Lanhai dan lainnya? Su Han, Wu Yin menyaksikan Wuzong meninggal dengan mata hampir melotot. Namun, orang yang paling dibencinya bukanlah Ling Xiao, melainkan Su Han. Siapapun dapat melihat bahwa jika bukan karena Su Han, Ling Xiao tidak akan pernah bisa membunuh Wuzong. Aku, Wu Yin, bersumpah demi hidupku bahwa jika aku tidak memotongmu menjadi beberapa bagian, aku tidak akan pernah bereinkarnasi lagi. Aku akan menunggu. Su Han berkata dengan ringan, lalu tersenyum pada Ling. Sekarang Lin Pu telah ditangani, perjalanan ke kota bayangan ini berakhir. Ya, mata Ling Xiao berkilat, dan seringai ganas muncul di sudut mulutnya. Ia berjalan menuju Lin Pu yang diliputi tatapan ngeri. Pada saat ini, suara penguasa kota bayangan terdengar lagi. Su Han, lepaskan Lin Pu. Aku akan membuka alam ilahi Ki dan Darah untukmu sampai kau mencapai alam dewa surgawi. Oh, Su Han tersenyum. Dia tidak tahu apa itu alam ilahi Ki dan Darah, tetapi yang jelas itu adalah tempat seperti kolam pemurnian yang dapat mengumpulkan sumber daya dan memungkinkan iblis meningkatkan kultivasi mereka. Tahukah kau berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan agar aku bisa menembus alam dewa surgawi? Tanya Su Han sambil tersenyum. Tak peduli seberapa kuatnya, kota bayanganku mampu menanggungnya. Tidak, lupakan saja. Su Han menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikanmu, Master Su Shen. Sayangnya, aku hanya bisa menerimanya dalam hati. Begitu aku mencapai alam dewa surgawi, aku tak akan bisa lagi berpartisipasi dalam tangga surgawi. Aku juga berpikir untuk membunuh beberapa jenius iblis lagi sebelum aku mencapai alam dewa surgawi. Dasar rumput, kenapa kamu tidak mati saja? Su Han, roh-roh jahat dari para iblis di bawah komandomu pasti akan mengejarmu dan mengambil nyawamu. Ketika para iblis di sekitar mendengar kata-kata Su Han, mereka tak kuasa menahan diri untuk mengumpat lagi. Kalau begitu, biarkan mereka datang. Su Han berkata dengan tenang, kalau ada satu, aku akan bunuh satu. Kalau ada dua, aku akan bunuh dua. Kebetulan aku tidak berniat memberi mereka kesempatan bereinkarnasi. Apa yang kamu inginkan? Penguasa kota bayangan masih berjuang. Sejujurnya, Lin Pu adalah anak ajaib nomor 1 kota bayangan dan pilar terkuat di masa depan. Aku tidak ingin dia mati. Jika kau bersedia, bahkan jika itu berarti mengandalkan alam ilahi Ki dan Darah untuk membantumu mencapai alam dewa surgawi bintang 2, tidak apa-apa. Tidak, Su Han masih menggelengkan kepalanya. Lalu, hehe, 4 bintang, Tuan Su Shen, apakah Anda sedang menawar dengan saya? Nyawa Lin Pu sungguh berharga. Puncak, penguasa kota bayangan tiba-tiba berkata,
aku bisa menggunakan sumber daya alam ilahi ki dan darah untuk meningkatkan kultivasimu ke puncak alam dewa surgawi, asalkan kau melepaskan Lin Pu. Mendengar ini, nafas Su Han tersendat. Puncak alam dewa, maksudnya itu apa? Dengan banyaknya metode Su Han, jika kultivasinya benar-benar mencapai puncak alam dewa surgawi, lalu seberapa kuat keseluruhan kekuatan tempurnya? Puncak alam dewa kuno, bahkan lebih kuat. Lagi pula, Su Han saat ini baru setengah langkah menjadi dewa langit, tetapi ia sudah mampu mengalahkan dewa kuno bintang 1. Ketika ia mencapai alam dewa langit sejati, ia mungkin akan mampu melawan dewa kuno bintang 2. Sekalipun dia tidak bisa melakukannya, setidaknya dia bisa menjadi tak terkalahkan di antara para dewa kuno bintang 1. Bukanlah hal yang mustahil bagi seseorang dengan tingkat kultivasi puncak alam dewa surgawi untuk memiliki kekuatan tempur puncak alam dewa kuno. Kondisi ini memang menarik. Sayangnya, Su Han tidak percaya omong kosong penguasa kota bayangan. Penguasa kota bayangan tahu persis betapa tak terkalahkannya Su Han. Akankah ia benar-benar rela membantu Su Han meningkatkan kultivasinya ke puncak alam dewa surgawi? Hanya demi Lin Pu. Dia seharusnya bisa membayangkan bahwa begitu Su Han benar-benar mencapai puncak alam dewa surgawi, betapa dahsyatnya bencana yang akan menimpa klan iblis. Bahkan jika apa yang dikatakan penguasa kota bayangan itu benar, berapa lama waktu yang dibutuhkan Su Han untuk mencapai puncak alam dewa surgawi di alam ilahi ki dan darah? 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun. Tempat-tempat seperti alam ilahi ki dan darah serta kolam pemurnian tidak diizinkan memasuki cincin Sumeru Putra Suci, dan percepatan waktu sama sekali tidak berguna. Pada saat Su Han benar-benar mencapai puncak alam dewa, klan iblis pasti sudah meratakan wilayah bintang yang unggul dan bahkan seluruh umat manusia. Bahkan jika penguasa kota bayangan ingin menunda, kemungkinan besar akan memakan waktu hingga saat itu. Dan jika Su Han melepaskan kesempatan ini, kemungkinan besar dia akan mendapatkan lebih banyak keberuntungan dari menaiki tangga surga, dan kecepatan terobosannya akan jauh lebih cepat daripada alam ilahi ki dan darah. Ambil contoh, saat memasuki dunia iblis ini, Su Han memasuki banyak alam rahasia dan memperoleh esensi darah dan ki, serta darah suci dari sungai 10.000 binatang. Secara keseluruhan, itu hanya sekitar 20 tahun. Sebelum dia memasuki dunia iblis, dia hanya berada di alam dewa bintang 5. Sebagai perbandingan, betapa mengerikannya kecepatan kultivasi ini. Alam ilahi ki dan darah memang aman dan terjamin, hanya perlu ditelan saja, tanpa bahaya apapun, tetapi dalam hal kecepatan, pada akhirnya terlalu lambat. Jadi, Su Han mengangkat matanya sedikit, lakukan. Mendengar perkataan Su Han, Ling Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Puncak alam dewa, dia paling tahu kemampuan bertarung Su Han, jadi saat penguasa kota bayangan mengatakan ini, Ling Xiao secara refleks merasa bahwa Su Han akan setuju. Lagi pula, kemajuan seluruh kerajaan tidak lebih penting daripada nyawa Lin Pu, kan? Ketika Su Han mencapai puncak alam dewa surgawi, kekuatan tempurnya yang komprehensif akan hampir tak terkalahkan di ranah bintang atas dan alam dewa. Bukankah saat itu ia akan mampu membunuh tanpa pandang bulu? Tanpa diduga, Su Han akan menolak. Namun, Ling Xiao cepat bereaksi. Dia juga memikirkan apa yang dipikirkan Su Han, tetapi karena kurangnya pengalaman, dia setengah ketukan lebih lambat dari Su Han. Dibandingkan dengan kekayaan lainnya, ki, darah, dan alam ilahi ini tidak ada apa-apanya. Ling Xiao diam-diam membenci dirinya sendiri dalam hatinya karena tersentuh oleh kondisi penguasa kota bayangan. Menaiki tangga menuju surga penuh risiko, sama seperti investor di dunia fana. Alam ki, darah dan roh sangatlah nyaman, bagaikan seorang pekerja di dunia fana. Suatu investasi mungkin gagal, tetapi juga memungkinkan untuk memperoleh lebih banyak uang dalam waktu yang sangat singkat daripada yang dapat diperoleh seorang pekerja sepanjang hidupnya. Inilah bedanya. Tidak mungkin mengatakan mana yang benar dan mana yang salah, kita hanya bisa mengatakan bahwa pilihannya berbeda.
Kebanyakan orang masih menyukai kenyamanan. Aku seharusnya berpikir bahwa dengan keberanian Master Sekte, dia pasti tidak akan memilih alam ilahi Qi dan darah. Ling Xiao berpikir dalam hati, sosoknya melesat dan muncul di depan Lin Pu. Setelah menyaksikan kematian Wu Zong dengan mata kepalanya sendiri, mentalitas Lin Pu benar-benar hancur. Jika dia dilepaskan saat ini, dia bahkan rela berlutut dan memohon belas kasihan kepada Ling Xiao dan Su Han. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan itu. Su Han, penguasa kota bayangan, jelas-jelas mulai cemas. Sekalipun aku menawarkan ini, kau tidak akan setuju. Apa hidup atau mati Lin Pu sepenting itu bagimu? Kehidupan dan kematian seorang jenius iblis sangatlah penting bagiku, kata Su Han. Kalau begitu, kamu juga harus memikirkan akibatnya. Penguasa kota bayangan berkata, klan iblisku telah menerima kabar bahwa alam penguasa umat manusia tidak pantas menyerang saat ini. Jika ini benar-benar terbukti, kami pasti akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap umat manusia. Jika kau melepaskan Lin Pu sekarang, aku mungkin masih berbaik hati padamu, tetapi jika kau benar-benar menyentuhnya, maka ketika aku tiba di wilayah bintang superior, kaulah yang akan menjadi orang pertama yang terbunuh. Su Han terkejut. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah Pangu Xingzi. Apakah dia akhirnya mengungkap masalah ini? Kalau tidak, bagaimana klan iblis tahu bahwa Yuan Ling tidak dapat mengambil tindakan? Tidak, dia tidak tahu kalau Yuan Ling tidak bisa bertindak. Dia hanya bilang kalau alam dominasi tidak cocok untuk bertindak. Dia mengancamku. Su Han menundukkan kepalanya, matanya yang cerah terus berkilat. Dia tidak percaya Pangu Xingzi akan benar-benar mengungkap masalah ini. Lagi pula, langit berbintang Bima Sakti tidak hanya diincar oleh klan iblis, tetapi juga oleh iblis dari luar wilayah tersebut. Setan ekstrateritorial membayar harga yang sangat mahal untuk membiarkan Pangu Xingzi bersembunyi di sini. Pasti ada konspirasi yang mengejutkan. Sebelum konspirasi ini benar-benar selesai, Pangu Xingzi tidak akan pernah mengungkap masalah Yuan Ling kepada klan iblis. Lagi pula, jika iblis dari luar wilayah benar-benar datang dalam jumlah besar, klan iblis juga akan menjadi musuh mereka. Bagi iblis ekstrateritorial, pilihan terbaik adalah menghancurkan umat manusia terlebih dahulu, lalu menyerang dunia iblis. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam benaknya, dan Su Han hampir seketika yakin bahwa penguasa kota bayangan memang mengancamnya. Namun, meski menakutkan, klan iblis mungkin sebenarnya telah menemukan beberapa petunjuk. Ras manusia dalam bahaya. Su Han mendesah dalam hatinya. Su Han, sudahkah kau memutuskan? Penguasa kota bayangan berbicara lagi. Terlebih lagi, suara kata-kata ini bercampur dengan kekuatan kultivasinya sebagai iblis kuno puncak, menyebabkan guntur dan kilat meraung di sekitarnya dan kehampaan berguncang, dengan momentum yang sangat besar. Apakah dia mengira dia telah membuatku takut, lalu dengan sengaja mencampurkan kekuatan kultivasinya ke dalam suaranya, menyebabkan hati dan jiwaku bergetar hebat. Su Han menghela napas lega dan perlahan mengangkat kepalanya. Aku, bahkan bisa menolak syarat untuk naik ke puncak alam dewa surgawi. Bisakah kau menakutiku hanya dengan beberapa ancaman? Nada bicara penguasa kota bayangan terhenti. Aku tidak bermaksud menakut-nakutimu. Ini berita dari alam suci. Penguasa bulan darah masih ragu-ragu, tapi dia akan segera mengambil keputusan. Lalu bagaimana? Su Han berkata, jika Lin Pu mati tanpa mengalami kematian, bukankah kalian para iblis akan menyerang umat manusia kita? Setidaknya, aku bisa meminta kota bayangan untuk menunda serangannya terhadap sekte Phoenixmu, kata penguasa kota bayangan. Hanya itu saja. Su Han menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya menukar ini dengan nyawa Lin Pu. Jadi apa sebenarnya yang kau inginkan? Penguasa kota bayangan menjadi sedikit tidak sabar. Sebagai seorang iblis kuno puncak, sudah sangat baik baginya untuk bisa berbicara baik-baik kepada makhluk setingkat Su Han, tetapi Su Han tidak menyetujui satupun persyaratan yang diajukannya,
yang membuatnya perlahan-lahan kehilangan kesabaran. "Tuan, apakah Anda ingin membunuhnya?" tanya Ling Xiao dari kejauhan. "Tunggu sebentar." Su Han mengerutkan bibirnya dan tiba-tiba berkata, "Tuan Kota Bayangan, apakah Anda, klan iblis, tahu tentang iblis luar?" "Aku tidak tahu," kata penguasa Kota Bayangan langsung. "Ras itu berasal dari dunia luar lain. Ras itu tidak ada di Bima Sakti atau dunia iblis." Su Han berkata perlahan, "Ras manusiaku telah menderita akibat invasi iblis-iblis ekstrateritorial. Itu sungguh tragedi. Kebencian antara iblis dan umat manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebencian antara iblis-iblis ekstrateritorial." "Apa yang ingin kau katakan?" Penguasa Kota Bayangan menjadi semakin tidak sabar. Iblis-iblis ekstrateritorial pada akhirnya akan tiba di Bima Sakti. Kekuatan gabungan mereka sangat dahsyat, jauh melampaui kekuatan umat manusia dan juga jauh melampaui kekuatan ras iblis. Su Han berkata, "Setahu saya, ada ratusan, bahkan lebih dari 1000, iblis ekstrateritorial di alam dominasi saja." "Apa?" Sang penguasa Kota Bayangan secara refleks berkata, "Kau bercanda." Pupil mata Zheng Xiuxun juga tiba-tiba menyusut, dan dia menatap Su Han dengan tidak percaya. Hanya mata Wu Yin yang selalu merah, dan dia belum bisa melupakan kebenciannya terhadap putranya yang hilang. "Anda mungkin tidak mempercayainya, tapi itu semua benar." Su Han mengerutkan bibir dan berkata, "Aku bisa membebaskan Lin Pu, dan Kota Bayanganmu tak perlu membayar harga apapun. Tapi kuharap kau bisa mengerti, kuharap seluruh klan iblis bisa mengerti, bahwa umat manusia dan klan iblis sebenarnya berada di perahu yang sama. Jika umat manusia benar-benar hancur, maka klan iblis tak akan bertahan lama. Masalah ini ilusi. Apa yang bisa kau gunakan untuk membuatku percaya padamu?" tanya penguasa Kota Bayangan. Su Han melambaikan tangannya, dan Lin Pu segera mendapatkan kembali mobilitasnya. Wajahnya cepat berubah, dipenuhi ketakutan mendalam. Meskipun begitu dekat dengan Ling Xiao, ia tidak menyerangnya. Sebaliknya, begitu Ling Xiao terbebas dari belenggu, ia bergegas menuju Kota Bayangan. "Master Sekte," Ling Xiao bertanya dengan cemas. "Tidak perlu menghentikannya." Su Han melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Jadi, apakah kamu percaya?" Melihat Lin Pu kembali dengan selamat, penguasa Kota Bayangan terdiam sesaat. Setan-setan lain yang tadinya melotot dengan mata terbuka lebar sepanjang waktu kini mengerutkan kening, menunjukkan keraguan yang mendalam. "Su Han, biarkan Lin Pu pergi begitu saja. Siapapun dapat melihat bahwa dia memang dapat membunuh Lin Pu. Kenapa kamu membiarkan dia pergi?" "Hanya karena apa yang baru saja kukatakan, setan dari luar wilayah ini." "Bajingan!" Wu Yin meraung dalam hatinya. Jika Lin Pu juga meninggal, dia akan merasa sedikit lebih seimbang. Tapi sekarang, Lin Pu masih hidup, tetapi putranya Wu Zong telah terbunuh. Sebelum membunuh Wu Zong, mengapa Su Han tidak mengatakan apapun tentang iblis ekstrateritorial? Jika pertukaran memungkinkan, Wu Yin tidak akan peduli dengan anak ajaib pertama atau kedua. Bahkan jika 10 Lin Pu mati, ia masih berharap Wu Zong bisa bertahan hidup. Namun, dia sangat marah dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Perasaan tercekik membuatnya merasa ingin meledak di tempat. Meskipun Lin Pu tidak sehebat Zhong Lin dan yang lainnya, bagaimanapun juga, dia adalah anak ajaib nomor 1 di Kota Bayangan. Dia pasti akan menjadi saint tingkat atas di masa depan. Su Han menatap Lin Pu, dan di mata Lin Pu yang bingung, ia melanjutkan, "Su berharap ketika iblis ekstrateritorial benar-benar datang, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasimu, kau akan bangkit dan melawan iblis ekstrateritorial itu sampai mati. Kau harap aku membantu umat manusiamu? Bermimpilah." Lin Pu mencibir. "Saat itu juga kau akan tahu bahwa kau tidak membantu umat manusiaku, melainkan dirimu sendiri," kata Su Han ringan. Setelah selesai berbicara, Su Han berbalik dan berjalan pergi. Perkataan penguasa Kota Bayangan membuat Su Han mengubah ide awalnya. Sebelum ini,
Su Han menggunakan kedok tantangan untuk membunuh sebanyak mungkin jenius iblis. Namun batu besar iblis ekstrateritorial itu selalu membebani hatinya, dan kini telah diangkat lagi oleh penguasa kota bayangan. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, entah itu Lin Pu, Zhonglin, Han Bei, atau Zheng Heng dan yang lainnya, ketika iblis ekstrateritorial benar-benar datang di masa depan, mereka pasti akan menjadi tulang punggung perlawanan. Bakat keturunan ketiga marga ini memang menakjubkan, dan kecepatan kultivasinya juga sangat cepat. Jika kau membunuh satu sekarang, kau akan kehilangan orang kuat di masa depan. Tentu saja, memeliharanya juga merupakan bahaya tersembunyi yang besar bagi umat manusia. Tetapi saat ini, jelas bahwa setan dari luar domain masih menjadi kekuatan utama. Su Han, penguasa kota bayangan, tiba-tiba menghentikan Su Han dan bertanya, apakah ada sedikit pun kebohongan dalam perkataanmu? Tidak, tanpa menoleh, Su Han berkata, aku sudah pernah membahas masalah iblis ekstrateritorial sebelumnya, tapi klan iblismu tidak menganggapnya serius. Kali ini, aku telah melepaskan Lin Pu. Aku tidak berharap kau sepenuhnya percaya padaku, tapi aku hanya berharap kau lebih waspada. Setelah jeda sejenak, Su Han melanjutkan, mungkin kau masih tidak percaya padaku, tapi aku, Su Han, bisa menjamin dengan nyawaku bahwa jika iblis ekstrateritorial pertama kali menyerang alam iblis, maka umat manusiaku pasti tidak akan tinggal diam. Tanpa kekuatan yang cukup untuk mendukung mereka, jika ras iblis dihancurkan, maka umat manusiaku tidak akan bertahan lama. Begitu dia selesai berbicara, jutaan manusia mengikuti Su Han dan menuju ke kejauhan. Para anggota pemburu bayangan masih mengepung, menunggu perintah dari penguasa kota bayangan. Biarkan mereka pergi, kata penguasa kota bayangan. Apakah kau pikir kau bisa menghentikanku? Shen Li mendengus dingin. Umat manusia telah pergi. Di sini, di kota bayangan, ada keheningan. Kematian Wu Zong merupakan pukulan besar bagi kota bayangan. Pembebasan Lin Pu menimbulkan lapisan kebingungan lain di kota bayangan. Klan iblis, meskipun tidak mengenal Su Han dengan baik, juga memiliki gambaran umum tentang temperamen Su Han. Jika tidak ada alasan, Su Han tidak akan pernah membiarkan Lin Pu pergi begitu saja. Setidaknya dia harus mendapatkan beberapa keuntungan dari kota bayangan. Mungkinkah cerita tentang iblis dari luar wilayah itu benar? Melihatnya, dia tidak terlihat palsu. Apakah kau akan menggunakan metode ini untuk menipu kita lagi? Rencana penyiksaan diri. Bebaskan Yang Mulia Lin Pu dulu, baru luncurkan konspirasi yang lebih besar. Manusia selalu menyukai ini, dan kita tidak boleh tertipu. Ya, sekelompok orang tercela dan hina ini bukanlah tandingan klan iblisku, namun mereka hanya tahu cara tercela seperti itu. Banyak iblis berbisik pada diri mereka sendiri, sambil sesekali melihat kembali ke bagian dalam kota bayangan. Lin Pu hampir mati dan masih merasa takut. Wajahnya sedikit memerah. Melihat banyak iblis menatapnya, terutama mata merah darah Wu Yin, ia tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepala dan bergegas menuju kota bayangan. Dia tahu bahwa Wu Yin cemburu padanya. Dia masih hidup, tetapi tanpa jejak, dan sudah mati. Siuxun, apa pendapatmu? Penguasa kota bayangan mengirim pesan kepada Siuxun. Iblis dari luar wilayah. Zheng Siuxun mengerutkan kening. Dia merenung sejenak dan berkata, mengingat temperamen Su Han, dia tidak akan pernah membiarkan Lin Pu pergi tanpa alasan. Pikirannya berubah terlalu cepat, dan aku tidak bisa memahaminya. Itu saja. Penguasa kota bayangan mendesah, masalah ini terlalu ilusi, dan aku tidak bisa mempercayainya hanya dengan beberapa kata. Meskipun Lin Pu telah dibebaskan, kebencian antara kedua ras selama bertahun-tahun tidak dapat dengan mudah dihapuskan dengan masalah ini. Aku akan melaporkan masalah ini terlebih dahulu ke alam suci dan meminta kekuatan besar alam suci untuk menyelidikinya. Tapi sebelum itu, ras iblisku dan ras manusia tetap tidak dapat didamaikan. Ya, Zheng Siuxun mengangguk. Ini seharusnya menjadi pendekatan yang paling tepat saat ini. Tuan,
Apakah Anda benar-benar akan membiarkan Lin Pu pergi begitu saja? Ling Xiao masih tidak mengerti. Bebek yang ada tepat di depan mulutku langsung terbang menjauh. Ling Xiao. Ye Xiaofei mengerutkan kening dan berkata, aku perhatikan akhir-akhir ini kau sangat suka mempertanyakan keputusan ketua sekte. Dulu kau seperti itu, dan sekarang kau bertanya tanpa henti lagi. Apa kau berencana merebut tahta? Tidak, sama sekali tidak. Ekspresi Ling Xiao berubah. Apapun yang dilakukan ketua sekte, aku, Ling Xiao, akan sepenuhnya mematuhinya dan tidak akan berani mempertanyakannya sama sekali. Su Han melirik Ye Xiaofei sambil setengah tersenyum. Gadis ini cukup pintar. Semua orang tahu hubungannya dengan Ling Xiao. Ini jelas karena dia takut Su Han akan memiliki kesan buruk terhadap Ling Xiao, jadi dia mengingatkan Ling Xiao terlebih dahulu dengan cara bercanda ini. Ngomong-ngomong, saya ingin mengingatkan semua orang. Ling Xiao secara alami tercerahkan dan cepat mengungkapkan pendapatnya, tidak berani mempertanyakannya lagi. Tidak peduli seberapa cepat Lin Pu berkultivasi, dia tidak akan pernah bisa melampaui sekte kita. Su Han menjelaskan, selama dia tidak bisa melampaui sekte kita, kita akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya kapan saja. Tak seorang pun berbicara, dan Ling Xiao pun menutup mulutnya dan mendengarkan dengan saksama. Keluarga iblis tidak tahu tentang iblis luar, tapi apakah kamu juga tidak tahu tentang mereka? Su Han menepuk kepala Ling Xiao dan berkata, terutama otakmu. Kau benar-benar perlu berkembang. Kalau terus begini, kurasa kau akan berkarat. Ling Xiao menutupi bagian belakang kepalanya dan berkata sambil menyeringai, bukankah itu kau, ketua sekte? Kau berpikir jauh lebih matang daripada aku. Aku bahkan tak perlu menggunakan otakku. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan beberapa kata saja, apa yang disebut keraguan telah teratasi. Begitulah sekte Phoenix. Ada rasa saling percaya yang nyata, jadi tak perlu kata-kata. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.